Namaku Almira, gadis sederhana yang lahir dari keluarga kecil yang pernah hidup cukup. Namun sekarang porak-poranda karena utang dan kegagalan. Ayahku dulunya seorang pedagang kain di pasar. Semua orang mengenalnya sebagai lelaki jujur yang rajin. Tapi dunia begitu kejam, dan ketika usahanya runtuh, hutang menumpuk bagai gunung. Ibu yang sakit-sakitan hanya bisa menangis setiap kali debt kolektor datang mengetuk pintu rumah kami. Malam-malam kami dipenuhi rasa takut, suara ketukan keras, teriakan orang-orang yang menagih, dan aku, seorang anak perempuan yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Semua jalan terasa buntu sampai suatu malam, ketika aku duduk termenung di teras rumah. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar pria dengan setelan rapi, wajahnya dingin dan sorot matanya tajam, penuh wibawa sekaligus mengerikan. Dia memperkenalkan diri dengan suara berat yang membuatku merinding. "Aku Raditya Arsenio," katanya pelan tapi tegas. Aku pernah mendengar namanya bahkan sebelum bertemu. Di kota ini nama Raditya bukan sekedar nama, melainkan sebuah ancaman. Dia dikenal sebagai bos mafia yang menguasai banyak bisnis gelap. Dari perjudian hingga ekspor barang haram. Tak ada yang berani menentangnya, tak ada yang berani melawannya. Dan malam itu, dia berdiri di depan rumahku. Seolah aku adalah mangsa yang sudah ditakdirkan untuknya. "Menikahlah denganku, dan hutang keluargamu lunas," ucapnya singkat. Aku terpaku. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau hancur. Tawaran itu bagai tali penyelamat sekaligus jerat maut. Aku menoleh pada wajah ayahku yang hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat penuh rasa malu. Ibu hanya menangis sambil berulang kali berbisik, "Jangan, nak, jangan." Tapi aku tahu, jika aku menolak, keluargaku akan binasa. Dengan hati gemetar aku mengangguk, bibirku hampir tak bisa mengeluarkan suara. Aku bersedia. Malam itu aku resmi menjadi istrinya, tanpa cinta, tanpa kebahagiaan. Perjanjian itu lebih mirip jual beli daripada pernikahan. Aku bahkan tidak merasakan pelukan hangat atau ucapan selamat. Semuanya terasa dingin, kosong, dan asing. Hari-hariku di rumah besar itu terasa bagai neraka. Raditya jarang pulang. Jikapun pulang, wajahnya dingin bagai es, tatapannya menusuk, dan kata-katanya kasar. Ia tidak pernah memperlakukanku sebagai istri, melainkan barang yang sudah ia beli. Bahkan para pelayan pun tahu, aku hanya wanita kontrak yang dipaksa masuk dalam hidupnya. Tapi takdir selalu punya permainan lain. Suatu pagi, ketika aku sedang berjalan di halaman belakang, kakiku tergelincir di bebatuan basah. Tubuhku hampir jatuh mencium tanah keras. Namun tiba-tiba ada tangan hangat yang menangkapku, menahanku agar aku tidak terjatuh. "Bu, hati-hati, kau pasti kesakitan." Suara itu lembut, jauh berbeda dengan suara Raditya yang dingin. Aku menoleh. Di hadapanku berdiri seorang pria tinggi dengan wajah teduh. Sorot matanya begitu berbeda, ada kelembutan yang membuat dadaku bergetar. Wajahnya mirip Raditya, tapi dengan pancaran yang sama sekali berbeda. Namanya Keandra. Dia adalah saudara tiri Raditya. Sejak hari itu, aku mulai sering bertemu dengannya. Berbeda dengan Raditya yang dingin dan menakutkan, Kendra memperlakukanku dengan sopan, seakan aku benar-benar manusia. Dia tidak pernah menatapku sebagai barang, tapi seperti seseorang yang rapuh dan layak dilindungi. Ia sering diam-diam menolongku. Ketika aku sakit, dia mengirimkan teh hangat ke kamarku. Saat aku kesepian di taman, dia duduk menemaniku tanpa banyak bicara. Hanya sekedar memberi kehadiran.
Hatinya seperti selimut tipis yang menutup luka-luka yang selama ini aku pendam sendirian. Aku mencoba menepis perasaan itu. Aku berulang kali meyakinkan diri bahwa aku tidak boleh goyah. Aku adalah istri sah Raditya meskipun pernikahan kami tanpa cinta. Tapi semakin hari tatapan dan perhatian Kendra seolah mengisi ruang kosong dalam hatiku. Setiap senyum kecilnya membuatku merasa masih ada cahaya di balik gelapnya penjara ini. Namun, aku bukanlah orang yang mudah percaya. Ada perasaan aneh yang menyelinap setiap kali Kendra mendekat. Hingga suatu malam, saat aku duduk termenung di balkon kamar, seorang pelayan tua yang sudah lama bekerja di rumah itu mendekat dengan wajah cemas. Ia berbisik pelan, seolah takut didengar dinding sekalipun. "Bu, hati-hati. Tuan Kendra sebenarnya bukan orang biasa di rumah ini. Dia punya dendam lama dengan Tuan Raditya." Aku terkejut. Tubuhku langsung merinding. Kata-kata itu menancap bagai belati di dadaku. Aku terdiam lama, tidak mampu berkata apa-apa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara pelayan itu terus terngiang di kepalaku. Kendra yang begitu baik, yang begitu lembut, ternyata menyimpan dendam pada suamiku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perhatian dan kebaikannya padaku sungguh tulus atau hanya bagian dari permainan balas dendam? Namun hatiku berontak. Bagaimanapun, tatapan mata tidak bisa berbohong. Aku merasa Kendra benar-benar tulus. Tapi benarkah begitu? Atau aku hanya seorang pion di tengah perang dua saudara tiri? Semakin kupikirkan, semakin aku bingung. Dan malam itu, saat aku berdiri di jendela memandang hujan deras yang turun, aku melihat sosok Kendra berdiri di halaman bawah. Basah kuyup tanpa payung, menatap langit dengan mata penuh luka. Hatiku semakin bimbang. Aku tahu apapun yang terjadi semuanya tidak akan sederhana. Karena cinta yang mulai tumbuh di hatiku ternyata mengarah pada bahaya besar. Hari-hariku semakin berat. Raditya jarang pulang. Tapi sekalinya pulang, suasana rumah terasa seperti neraka. Tatapannya selalu dingin dan kata-katanya sebagai cambuk yang melukai hatiku. Pernikahan ini bukan rumah tangga, melainkan penjara dengan dinding tinggi yang membuatku sulit bernafas. Suatu malam, ketika aku duduk di kursi ruang tengah, Raditya pulang dengan langkah berat. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam menusuk. Aku berdiri refleks, mencoba menyapanya dengan sopan, tapi kalimatku terhenti oleh suaranya yang keras. "Jangan pernah berpikir kau bisa kabur, Mira. Kau milikku sampai mati." Kata-kata itu membuatku gemetar. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah berniat lari, tapi bibirku terkunci. Sorot matanya yang penuh ancaman membuatku tak berani bicara. Malam itu aku menangis dalam diam, menatap langit-langit kamar yang dingin dan terasa asing. Namun di balik semua ketakutan itu ada satu cahaya kecil yang diam-diam menghangatkan hatiku. Cahaya itu bernama Kendra. Dia berbeda, terlalu berbeda dengan Raditya. Ia sering menyelipkan roti hangat ke kamarku saat aku melewatkan makan malam karena takut duduk semeja dengan Raditya. Kadang dia hanya meninggalkan secari kertas kecil dengan tulisan sederhana. "Jangan lupa makan, kau harus kuat." Pesan singkat itu mungkin terlihat biasa, tapi bagiku itu lebih sekedar dari kata-kata. Itu adalah tanda bahwa masih ada yang peduli padaku. Setiap kali aku menangis, Kendra selalu ada, entah bagaimana caranya. Suatu sore, aku duduk sendirian di taman belakang. Angin sore berhembus lembut, bunga-bunga bergoyang di terpa angin, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit bebas. Tiba-tiba Kendra datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku tanpa bicara.
hanya menatap senja yang perlahan tenggelam. Hening itu terasa nyaman, hingga akhirnya ia berbisik, "Aku tahu kau menderita, tapi jangan takut. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan kau sendirian." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menoleh padanya dengan hati yang gemetar. "Kenapa kau begitu baik padaku, Ken?" tanyaku lirih. Ia terdiam lama, matanya menatap ke arah langit, seolah mencari keberanian. Lalu, dengan suara parau ia berkata, "Karena aku sudah mencintaimu sejak pertama kali melihatmu. Tapi aku tahu ini salah karena kau adalah istri saudara tiriku sendiri." Jantungku berdegup kencang, tubuhku bergetar hebat, kata-katanya bagai pedang bermata dua. Aku merasakan hangatnya cinta yang tulus, tapi sekaligus hancur oleh rasa bersalah. Aku istri Sah Raditya, meski tanpa cinta, aku tetap terikat oleh ikatan itu. Bagaimana mungkin aku bisa membalas cinta Keandra? Namun, di balik ketakutan dan keraguanku, hatiku tidak bisa berbohong. Aku memang merasakan sesuatu setiap kali berada di dekatnya. Hari-hari berikutnya semakin membingungkan. Aku berusaha menjauh dari Keandra, tapi setiap kali melihatnya, tatapannya yang teduh membuat pertahananku runtuh. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa, hanya ada ketulusan dalam setiap gerakannya. Dan itu justru membuatku semakin takut. Aku tahu, jika ini terus berlanjut, semuanya akan berakhir buruk. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Malam itu Raditya pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang kebetulan melewati lorong panjang rumah berhenti ketika mendengar suara percakapan dari ruang kerjanya. Aku menempelkan tubuhku ke dinding, menahan nafas. Suara Raditya terdengar jelas. "Jaga Mira baik-baik. Jangan sampai dia tahu bahwa sebenarnya Keandra adalah pewaris sah dan aku hanya merebut semua ini darinya." Aku hampir menjatuhkan baki di tanganku. Jantungku berdetak begitu cepat, nafasku tersengal. Jadi selama ini, Keandra bukan hanya sekadar saudara tiri. Dia adalah pewaris sah semua harta, semua kuasa yang dimiliki Raditya. Kepalaku pening, dunia terasa berputar, hatiku hancur berkeping-keping. Lelaki yang diam-diam ku cintai ternyata adalah musuh utama suamiku sendiri. Aku bagai pion kecil dalam permainan besar yang bahkan tidak ku mengerti sepenuhnya. Apakah cinta Keandra padaku tulus? Atau hanya bagian dari rencana untuk menghancurkan Raditya? Aku kembali ke kamarku dengan langkah goyah. Air mataku jatuh deras bercampur dengan ketakutan dan kebingungan. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kata yang kudengar dari mulut Raditya terus terngiang. Keandra adalah pewaris sah. Itu berarti seluruh kebaikan, perhatian, bahkan cinta yang kuterima darinya bisa saja hanyalah cara untuk merebutku dari Raditya, menjadikanku senjata dalam dendamnya. Namun, di dalam hati kecilku aku menolak percaya. Aku teringat tatapannya, suaranya, sentuhan tangannya ketika menolongku jatuh di halaman. Semua itu terasa nyata, terlalu tulus untuk disebut permainan. Tapi benarkah begitu? Atau aku hanya ingin percaya karena hatiku sudah terlanjur jatuh padanya? Malam semakin larut, hujan turun deras membasahi kaca jendela kamarku. Aku berdiri memandang keluar dan di bawah sana, di halaman yang basah kuyup, aku melihat sosok Keandra berdiri sendirian tanpa payung. Ia menatap langit, wajahnya muram seolah menyimpan luka yang tak terucapkan. Dadaku kembali bergetar. Aku ingin berlari menemuinya, ingin menanyakan kebenaran, tapi kakiku terkunci. Aku sadar, mulai saat ini aku terjebak dalam lingkaran yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Cinta, kebencian, dendam, dan rahasia bercampur menjadi satu. Dan aku, seorang wanita yang hanya ingin menyelamatkan keluarganya.
kini terjebak di tengah pertarungan dua saudara tiri yang dipisahkan oleh ambisi dan darah. Aku menggenggam tirai dengan erat, menahan tangis yang tak lagi bisa kutahan. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hujan turun deras malam itu. Suara gemuruh petir bercampur dengan rintik yang menghantam genting membuat suasana rumah megah itu semakin mencekam. Aku berdiri lama di balik jendela kamar, menatap keluar, mencoba menenangkan diri dari kegelisahan yang menyesakkan dada. Kata-kata Raditya tentang kepemilikanku, tentang aku yang seolah hanya barang, masih membekas. Namun, ada satu hal yang lain yang kini terus menghantui pikiranku. Rahasia besar yang kudengar sendiri, bahwa Keandra, pria yang diam-diam membuatku jatuh cinta, adalah pewaris sah yang selama ini dirampas haknya. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa, Raditya, suamiku yang dingin dan penuh ancaman, atau Keandra, lelaki yang begitu lembut namun membawa dendam lama. Aku berjalan keluar kamar, langkahku pelan, hatiku dipenuhi rasa was-was. Hingga akhirnya aku melihat Keandra di balkon, duduk sendirian dengan tubuh basah kuyup terkena hujan. Aku menahan nafas. Pemandangan itu membuatku begitu perih. Ia tampak rapuh, seakan memikul beban dunia. Kean, panggilku lirih sambil melangkah mendekat. Ia menoleh pelan, mata teduhnya tampak kosong. Mira, kau tidak seharusnya di sini. Kau bisa sakit. Aku ikut duduk di sampingnya meski udara malam menusuk tulang. Aku lebih sakit kalau melihatmu seperti ini. Keheningan membungkus kami. Suara hujan menjadi musik latar yang memilukan. Lalu ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya membuka suara. Aku seharusnya yang mewarisi semua ini, Mira. Semua yang ada di rumah ini, bisnis, kekuasaan, bahkan nama besar keluarga, itu milikku. Tapi Raditya merebutnya. Ia gunakan segala cara untuk menyingkirkanku. Matanya bergetar, menahan amarah yang sudah lama terkubur. Dan pernikahanmu, itu pun bagian dari permainannya. Dia ingin aku hancur dengan cara menjadikanmu miliknya. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti badai. Jadi benar, aku hanyalah pion, seorang wanita biasa yang dijadikan alat balas dendam. Aku terdiam, air mataku mengalir tanpa bisa aku tahan. Tapi, aku tidak pernah memilih semua ini, Ken. Aku hanya ingin menolong keluargaku. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang dendam kalian. Keandra menoleh, menatapku dalam-dalam. Aku tahu. Dan justru karena itu aku mencintaimu. Bukan karena siapa dirimu dalam permainan ini, tapi karena hatimu. Aku merasakan ketulusanmu sejak pertama kali kita bertemu. Aku terpaku. Kata-kata itu begitu jujur, membuat dadaku bergetar hebat. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara pintu balkon terbuka keras mengagetkan kami. Raditya berdiri di sana, matanya menyala penuh amarah, rahangnya mengeras dan langkahnya berat menghampiri. Jadi benar, suaranya rendah penuh ancaman. Kalian berdua ada hubungan di belakangku. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku buru-buru bangkit, ingin menjelaskan namun lidahku kaku. Keandra berdiri lebih dulu, tubuhnya menjadi perisai di depanku. Dia tidak bersalah, Radit. Semua ini salahku. Aku yang mencintainya. Jika kau ingin marah, marah padaku. Aku menjerit dalam hati, kenapa Keandra harus berkata seperti itu? Raditya mendengus keras. Bagus. Jadi pengkhianatan ini nyata. Saudara tiriku sendiri merebut istriku. Kau tahu apa hukumannya? Tangannya merogoh pinggang dan sebelum aku sempat berpikir, sebuah pistol hitam berkilau di genggamannya. Aku terperanjat, tubuhku gemetar. Radit, jangan.
Tolong, dia tidak. Diam, Mira, bentaknya. Kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah berkhianat. Kau pikir aku akan diam saja melihat kalian bermain di belakangku? Keandra tetap berdiri tenang, meski matanya penuh kesedihan. Kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati malam ini. Tapi jangan salahkan Mira, dia tidak pernah salah. Air mataku jatuh deras, aku berusaha meraih lengan Raditya mencoba menghalangi. Tolong, jangan lakukan ini, dia saudaramu Radit, darah dagingmu sendiri. Namun Raditya semakin murka, dia bukan saudaraku, dia hanya duri dalam daging yang seharusnya sudah lama kubuang. Aku menjerit, mencoba menahan lengannya, tapi suara dentuman keras pecah di udara. Tembakan itu melesat. Dunia terasa berhenti. Tubuh Keandra terdorong ke belakang. Darah segar memercik di bajunya. Kean, jeritku histeris. Suaraku pecah, menembus hujan deras. Aku merosot ke lantai, tanganku bergetar mencoba meraih tubuhnya. Matanya masih terbuka menatapku lemah, bibirnya bergerak pelan. Mira, jangan menangis. Aku tidak sanggup menahan tangis, air mataku jatuh deras membasahi wajahnya. Jangan tinggalkan aku, Kean. Tolong bertahan. Namun sebelum aku sempat mendengar jawaban, tiba-tiba suara langkah-langkah keras terdengar dari dalam rumah. Beberapa anak buah Raditya berlari masuk. Salah satunya berbisik panik. Tuan, polisi sudah mengepung rumah ini. Raditya menoleh cepat, wajahnya pucat. Ia mengumpat keras lalu menarikku kasar dari sisi Keandra. Mira, ikut aku sekarang juga. Aku meronta, menjerit. Tidak, aku tidak akan meninggalkannya. Tapi genggamannya terlalu kuat. Aku diseret paksa ke dalam rumah, sementara tubuh Keandra tertinggal di lantai balkon, basah oleh hujan dan darah. Dalam hatiku hanya ada satu suara, satu luka yang tak bisa kuhentikan. Malam itu aku kehilangan segalanya. Namun aku belum tahu bahwa tembakan itu bukanlah akhir, justru baru awal dari tragedi yang lebih gelap. Aku terbangun dengan nafas terengah, aroma obat menyengat, cahaya putih lampu rumah sakit menusuk mata, dan rasa nyeri merambat di sekujur tubuh. Perban melilit di lenganku, dadaku sesak dan kepala terasa berat. Aku sempat mengira aku tidak akan pernah bangun lagi, tapi suara lembut memanggilku pelan. Mira. Aku menoleh dengan lemah dan di sana duduk di samping ranjangku, Keandra. Wajahnya pucat, pelipisnya dibalut, tapi matanya berkilau menahan air mata. Kau sadar, bisiknya serak. Kau selamat, Mira. Aku benar-benar takut kehilanganmu. Air mataku langsung jatuh. Aku ingin mengangkat tanganku, menyentuh wajahnya, tapi tubuhku masih terlalu lemah. Ken, aku pikir kau mati malam itu. Aku melihat darahmu. Suaraku pecah. Aku menangis tak terkendali. Keandra menggenggam tanganku pelan, hangat, meski tangannya sedikit bergetar. Peluru itu hanya menyerempetku. Aku beruntung. Kau yang sempat pingsan lama, aku kira aku benar-benar akan kehilanganmu. Aku menatapnya dengan mata basah, tapi sebuah pertanyaan menghantam dadaku. Apa yang terjadi dengan Raditya? Ia terdiam cukup lama, menundukkan kepala lalu perlahan menjawab. Suaranya berat. Dia ditangkap. Polisi sudah lama mengincarnya. Malam itu, setelah ia menembak, beberapa anak buahnya justru berbalik melaporkannya. Rupanya mereka sudah muak hidup dalam bayangannya. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Rasanya seperti mimpi buruk yang mendadak berhenti. Raditya, pria yang pernah menjadi suamiku, pria yang memperlakukanku seperti barang, kini meringkuk di balik jeruji.
tapi luka di hatiku tidak semerta-merta sembuh. Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku menjalani perawatan dan Keandra hampir tak pernah meninggalkanku. Ia yang menyiapkan air hangat, menyuapi bubur ketika aku lemah, bahkan menemani tidurku di kursi keras rumah sakit. Aku bisa merasakan ketulusannya, namun setiap senyum yang ia berikan, hatiku tetap dihantui rasa bersalah. Aku pernah menjadi istri Raditya, istri sah, meski pernikahan itu tanpa cinta. Setiap kali aku ingin tertawa bersama Keandra, bayangan Raditya muncul. Tatapan tajamnya, suaranya yang dingin berkata, "Kau milikku sampai mati." Kata-kata itu masih terngiang, membuatku takut mencintai lagi. Suatu sore, saat matahari tenggelam, sinarnya masuk lewat jendela rumah sakit, membasuh ruangan dengan warna keemasan. Aku duduk di kursi roda, menikmati hangatnya sinar terakhir hari itu. Keandra datang membawa segelas susu hangat. Ia duduk di sampingku, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku erat. "Mira," suaranya pelan, nyaris bergetar. "Aku tidak peduli apa kata dunia. Aku tidak peduli masa lalumu. Aku hanya tahu satu hal, aku mencintaimu. Dan aku ingin menebus semua luka yang pernah kau alami. Biarkan aku melakukannya." Aku menoleh, menatap matanya lama. Mata itu bukan mata Raditya, mata Keandra penuh ketulusan. Air mataku kembali jatuh. "Kean, aku takut. Aku takut salah. Aku takut bayangan masa lalu tidak akan pernah pergi." Ia meremas tanganku lebih kuat. "Aku juga takut, Mira. Tapi aku lebih takut kalau kita menyerah. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan. Aku ingin kau tahu aku akan berjalan bersamamu apapun yang terjadi." Aku terdiam lama. Kata-kata itu menusuk hati, menghangatkan luka yang selama ini beku. Lalu dengan suara bergetar, aku akhirnya berani berkata, "Jika kau yakin, maka aku akan berjalan bersamamu, meski dunia menolak." Air matanya jatuh, tapi kali ini senyum menghiasi wajahnya. Ia meraihku, memelukku erat. Pelukan itu tidak hanya hangat, tapi juga janji bahwa cinta bisa lahir dari luka, bahkan luka bisa berubah menjadi alasan untuk bertahan. Hari-hari berikutnya, perlahan hidupku berubah. Aku dan Keandra semakin dekat, semakin sering tertawa, bahkan mulai bermimpi tentang masa depan. Tapi kebahagiaan itu selalu dibayangi oleh awan hitam. Aku masih mengingat Raditya, masih terikat oleh kenyataan bahwa aku pernah menjadi miliknya. Dan ketakutan itu menjadi nyata ketika suatu malam berita besar muncul. Raditya kabur dari penjara saat dipindahkan ke rutan lain. Aku membeku membaca koran di pagi hari. Tanganku gemetar. "Kean, dia kabur. Radit bebas." Keandra meraih bahuku, menatap tajam. "Jangan takut. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan dia menyentuhmu lagi." Namun ketakutanku tidak hilang. Aku mengenal Raditya. Ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan membiarkan kami hidup tenang. Benar saja, malam itu saat aku dan Keandra baru pulang, pintu rumah digedor keras. Suara itu menggema, membuat bulu kuduku berdiri. "Mira!" Tubuhku langsung kaku. Itu suara Raditya. Keandra berdiri, wajahnya tegang. Ia menyuruhku masuk kamar. "Tetap di sini. Apapun yang terjadi, jangan keluar." Aku menggeleng, air mataku jatuh. "Kean, jangan hadapi dia sendirian." Ia tersenyum tipis, meski jelas bergetar. Aku sudah terlalu lama lari darinya. Malam ini, semua harus berakhir. Dengan berat hati, aku menuruti ucapannya. Tapi detik berikutnya, suara pintu terbuka keras, suara bentakan Raditya memenuhi rumah. Aku datang untuk mengambil yang milikku.
Aku mendengar suara benda terjatuh, kursi terbalik, dan kemudian suara tembakan. Aku tidak tahan lagi, aku berlari keluar kamar, dan pemandangan yang kulihat membuat darahku berhenti mengalir. Raditya berdiri dengan pistol di tangannya, wajahnya penuh amarah. Keandra berdiri di depannya, tubuhnya gemetar, namun matanya tegas. Dia bukan milikmu, Radit. Kau sudah kehilangan segalanya. Jangan paksa Mira kembali padamu. Raditya tertawa miris, wajahnya pucat, matanya merah. Kau pikir aku akan menyerah? Dia istriku, aku menikahinya, dan dia akan selalu menjadi milikku. Tiba-tiba, suara pistol kembali terdengar. Aku menjerit histeris. Saat debu mereda, aku melihat Raditya terkapar. Darah mengalir dari dadanya. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak samar. Mira, kau tetap milikku. Lalu tubuhnya kaku. Ia tak bergerak lagi. Aku jatuh berlutut menjerit dalam tangis, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena luka yang terlalu dalam. Raditya, suami yang tak pernah ku cintai, pria yang menyiksaku, mati di depan mataku. Keandra mendekat. Pistol jatuh dari tangannya. Ia meraihku, memelukku erat meski tubuhnya sendiri bergetar. Sudah selesai, Mira. Tidak ada lagi penjara, tidak ada lagi bayangan. Aku menangis di pelukannya, air mata mengalir deras. Aku tidak tahu apakah ini kebahagiaan atau tragedi. Yang ku tahu, malam itu aku bebas. Cinta kami lahir dari luka, terikat oleh rahasia, dan diakhiri dengan darah. Ending kami bukan bahagia sempurna, tapi cukup untuk membuat setiap air mata yang jatuh terasa berarti. Karena aku tahu, sejak malam itu aku tidak lagi menjadi tawanan. Aku bebas bersama cinta yang kutemukan di tengah badai.